Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bu Erika dan Kak Firda. Perkenalkan, nama saya Najwa Aldara Rosemelia dengan NIM 220104048 dari kelas ML5C1. Di sini saya akan mempresentasikan observasi saya yang berjudul Pengelolaan Manajemen Transportasi dan Distribusi pada JNT Cargo. Untuk bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan aktivitas logistik yang ada pada JNT Cargo. JNT Cargo sendiri merupakan perusahaan ekspedisi yang berfokus pada pengiriman kargo. Sebagai perusahaan ekspedisi, tentunya JNT Cargo memiliki berbagai macam aktivitas logistik. Aktivitas logistik yang pertama itu adalah aktivitas pengadaan. Aktivitas pengadaan pada JNT Cargo itu mulai dari pengadaan alat tulis kantor sampai dengan kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan pelanggan. Contoh pengadaan untuk pemenuhan pelayanan pelanggan adalah ketika pelanggan menginginkan pengemasan yang ekstra. Maka dari pihak JNT Cargo akan mulai mengadakan alat-alat atau bahan-bahan untuk memenuhi pengemasan tersebut. Aktivitas logistik yang dilakukan oleh JNT Cargo selanjutnya adalah aktivitas penerimaan barang, di mana barang yang diterima oleh JNT Cargo adalah barang dari customer dari JNT Cargo sendiri. Aktivitas logistik yang dilakukan oleh JNT Cargo selanjutnya adalah aktivitas pergudangan, di mana dalam melakukan pelayanan pengiriman barang, tentunya sebelum barang tersebut dikirim, barang tersebut akan terlebih dahulu disimpan di dalam gudang. Lalu untuk aktivitas logistik selanjutnya adalah aktivitas distribusi dan transportasi. Distribusi dan transportasi merupakan aktivitas yang dimana layanan utama dalam bisnis yang dilakukan oleh JNT Cargo sendiri. Tentunya aktivitas ini menjadi aktivitas penting bagi JNT Cargo, sehingga aktivitas ini memiliki perhatian khusus dari JNT Cargo. JNT Cargo merupakan perusahaan yang berfokus pada jasa pengiriman, sehingga aktivitas pelayanan pelanggan merupakan hal yang penting bagi JNT Cargo. Tentunya citra perusahaan ditentukan dari bagaimana service level yang diberikan kepada pelanggan, sehingga aktivitas pelayanan pelanggan sangat diperhatikan oleh JNT Cargo. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan observasi yang dilakukan, permasalahan yang sering terjadi pada JNT Cargo adalah keterlambatan pengiriman barang. Keterlambatan pengiriman barang tersebut tentunya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan pada JNT Cargo sendiri. Keterlambatan ini terjadi akibat dari beberapa proses aktivitas pengiriman yang tidak memiliki standar yang jelas dan lingkungan kerja yang berantakan serta tidak kondusif. Berdasarkan gambar tersebut atau berdasarkan gambar 3.1, dapat dilihat bahwa penempatan dan penyusunan barang yang dilakukan oleh JNT Cargo pada kendaraan pengiriman seringkali tidak disusun dengan baik, sehingga kapasitas yang dicapai dalam pengiriman tidak mencapai kapasitas maksimum. Penyusunan barang yang tidak tertata ini tentunya akan mengakibatkan ketidakmaksimalan kapasitas dalam pengiriman, dan juga akan menyulitkan untuk kurir dalam mencari barang yang akan dikirim ke pelanggan, sehingga proses pengiriman akan jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Penyusunan barang yang tidak tertata pada JNT Cargo ini bukan hanya dilakukan pada saat penyusunan di kendaraan saja, tetapi juga terjadi pada lingkungan di JNT Cargo. Kondisi lingkungan yang tidak rapi ini dapat dilihat pada gambar di atas atau gambar 3.2. Paket yang telah dikelompokkan berdasarkan alamat tujuan tersebut terlalu berdekatan, sehingga dapat memungkinkan untuk paket tersebut akan tercampur kembali. Lingkungan yang tidak rapi tersebut tentunya akan menyulitkan untuk kurir dalam mencari barang, sehingga akan memperlambat produktivitas para karyawan tersebut. Rendahnya produktivitas karyawan tersebut akan membuat JNT sulit untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Pelanggan yang menerima barang terlambat atau barang yang salah, maka akan merasa kecewa dan akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Selanjutnya di sini terdapat fishbone mengenai keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman tersebut terjadi akibat dari beberapa faktor, yaitu the faktor man, method, mesin, environment, dan material. Faktor pertama yaitu adalah faktor man atau faktor manusia, di mana yang pertama itu akibat lalai dan kurangnya cekatan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kurangnya komunikasi antar staf dan kurangnya tenaga kerja pada JNT Cargo. Faktor yang kedua adalah faktor metode, di mana yang pertama ini pihak JNT Cargo kurang melakukan pemantauan kerja, lalu tidak adanya prosedur yang jelas. Selanjutnya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dari staf dan karyawan pada JNT Cargo. Faktor yang ketiga itu adalah faktor mesin. Yang pertama itu adalah tidak adanya material handling pada JNT Cargo, terus kesalahan pada sistem, dan yang terakhir adalah kendaraan yang kurang memadai. Dari faktor environment ini dapat dilihat, keterlambatan ini terjadi karena kemacetan lalu lintas, cuaca yang buruk, dan kondisi yang tidak rapi dan tidak tertata. Itu adalah faktor material, di mana pihak JNT Cargo tidak melakukan pengukuran jarak rute yang tepat, dan yang faktor yang kedua yaitu akibat pengukuran kapasitas muatan yang tidak sesuai, dan yang terakhir adalah sistem penjadwalan yang tidak tepat yang dilakukan oleh JNT Cargo. Bisa dijelasin ya, dan itu gimana? Boleh ya? Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Selanjutnya usulan perbaikan untuk permasalahan yang dilakukan. Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh JNT Cargo disebabkan oleh tidak adanya panduan terkait aktivitas yang ada pada JNT Cargo. Dengan adanya standar operasional, selanjutnya adalah usulan perbaikan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh JNT Cargo disebabkan oleh tidak adanya panduan terkait aktivitas yang ada pada JNT Cargo.
Dengan adanya panduan-panduan atau standar operating procedure atau SOP, karyawan memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga dapat mendeteksi hambatan yang mungkin akan terjadi dan dapat mengurangi permasalahan yang ada. Untuk SOP di sini adalah SOP pengiriman barang, di mana dimulai dari persiapan, di mana kurir atau petugas melakukan persiapan dengan menyusun barang dengan sesuai dengan urutan pengiriman, lalu memeriksa kendaraan yang digunakan dan kurir juga perlu menggunakan APD. Aktivitas selanjutnya adalah pengukuran kapasitas angkut kendaraan, di mana kurir atau petugas perlu mengetahui kapasitas maksimal kendaraan dan memastikan beban yang diangkut tidak melebihi kapasitas kendaraan yang ada, namun harus memaksimalkan kapasitas tersebut, namun tidak boleh melebihi kapasitas kendaraannya. Aktivitas selanjutnya adalah pemilihan peralatan material handling, di mana JNT sendiri belum memiliki atau belum menerapkan material handling sebagai alat bantunya. Dan di sini disarankan untuk melakukan atau mengadakan alat material handling untuk mengefisiensikan proses pengiriman atau pengangkutan barang tersebut. Saran material handling yang digunakan adalah hand pallet, di mana barang-barang kargo merupakan barang-barang besar, sehingga hand pallet dapat mampu membantu dalam proses aktivitas dalam JNT Kargo. Aktivitas selanjutnya adalah proses loading dan aktivitas penataan barang, di mana barang yang lebih berat ditempatkan di bagian bawah dan barang yang lebih ringan ditempatkan di atas untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas muatan, dengan memperhatikan tujuan dan urutan pengiriman tersebut. Proses loading barang dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas ruang muatan dan memperhatikan spesifikasi barang seperti barang yang fragile. Selanjutnya, barang diperiksa apakah barang yang telah dimuat sudah sesuai atau semua barang yang diharuskan untuk dilakukan pemuatan apakah sudah. Jika sudah, maka akan lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu adalah aktivitas pengamanan muatan. Aktivitas pengamanan muatan ini bisa menambahkan penahan agar barang tidak bergerak selama ditransportasi berlangsung. Selanjutnya, aktivitas terakhir adalah kurir mengirim barang, di mana kurir mengirim barang sesuai dengan tujuan pemesanan. Dan selesai. Aktivitas terakhir yaitu adalah mengirim barang, di mana kurir mengirim barang sesuai dengan tujuan pemesanan. Dan selanjutnya selesai. Selanjutnya terdapat langkah-langkah implementasi SOP yang disarankan di atas. Yang pertama adalah dalam melakukan SOP perlu dilakukannya sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu pada seluruh karyawan. Sosialisasi SOP dilakukan dengan memberikan informasi terkait kegunaan dan tujuan dari SOP tersebut. Selanjutnya adalah pelatihan. Dilakukan agar karyawan dapat memahami secara langsung dan dapat melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP tersebut. Selanjutnya adalah pengidentifikasian potensi terhadap kesulitan atau hambatan yang mungkin akan terjadi. Lalu juga memintalah tanggapan terkait SOP tersebut terhadap karyawan, dikarenakan karyawanlah yang nantinya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan SOP tersebut. Selanjutnya, setelah SOP sudah jelas dan dapat dipahami oleh karyawan, maka lakukanlah pemantauan terhadap kinerja karyawan terkait SOP tersebut, untuk memastikan bahwa prosedur diikuti atau dilaksanakan. Lalu, lakukanlah evaluasi secara berkala untuk menilai apakah SOP tersebut relevan dan efektif. Prosedur tentunya terus berkembang menyesuaikan situasi, sehingga diperlukan perbaikan yang berkelanjutan dan lebih baik lagi agar proses lebih efisien dan efektif. Berdasarkan observasi dan identifikasi mengenai pengelolaan manajemen transportasi dan distribusi yang ada pada JNT Cargo, dapat disimpulkan bahwa pertama, JNT Cargo tidak atau belum memiliki SOP terkait bongkar dan muat barang. Proses muat dan bongkar barang juga dilakukan secara manual, sehingga proses kerja JNT Cargo bisa dikatakan tidak efisien. Dalam melakukan proses kerjanya, JNT Cargo juga masih belum menggunakan APD, sehingga dapat meningkatkan risiko yang terjadi mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja pada JNT Cargo. Selanjutnya, JNT Cargo tidak atau belum memiliki SOP terkait pengiriman barang. Namun untuk penjadwalan dan segala aktivitas terkait pengiriman, JNT Cargo dibantu oleh sistem yang ada pada JNT Cargo, yang dimana dengan sistem tersebut, para pelanggan dapat mengetahui keberadaan paket tersebut. Hal tersebut tentunya meningkatkan transparansi informasi yang ada pada JNT Cargo. Selanjutnya, JNT Cargo tidak memiliki SOP terkait konsolidasi barang. Konsolidasi barang dilakukan berdasarkan alamat dan tujuan paket tersebut. Pengidentifikasian barang yang dikonsolidasikan dapat dilihat dengan stiker multi-airway bills yang ditempelkan pada paket yang telah digabungkan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh JNT Cargo yaitu adalah keterlambatan barang. Dapat diketahui akar permasalahannya dikarenakan tidak adanya SOP terkait seluruh aktivitas proses bisnis yang dilakukan. Yang dimana tidak adanya SOP tersebut dapat membuat para pekerja tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Yang kelima, diharapkan JNT Cargo memiliki SOP pada setiap proses aktivitas yang ada, sehingga para pekerja memiliki panduan yang pasti dan dapat meningkatkan kualitas proses kerja pada JNT Cargo sehingga lebih efektif dan efisien. Pengimplementasian SOP ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan yang lebih efisien dan aman di masa yang mendatang. Selanjutnya adalah saran. Untuk meningkatkan kualitas kerja, disarankan JNT Cargo memiliki SOP pada setiap proses aktivitas yang ada. Para pekerja dapat memahami, mengikuti, dan menjalankan SOP dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas proses kerja pada JNT Cargo. Selanjutnya, JNT Cargo juga perlu melakukan pemantauan terhadap SOP tersebut untuk memastikan bahwa prosedur telah diikuti atau dilaksanakan dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan JNT Cargo melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai apakah SOP tersebut relevan dan efektif. Prosedur tentunya terus berkembang menyesuaikan situasi, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Untuk memastikan keberhasilan pada pengimplementasian SOP tersebut, disarankan untuk perusahaan menerima umpan balik dari karyawan terhadap SOP tersebut.
dikarenakan karyawanlah yang nantinya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan SOP tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.